Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang mulia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, bisa melaksanakan agenda rutin kajian malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang mulia, sebelumnya kita sudah membahas yaitu lima perkara yang ada di luar kemampuan manusia, yang mana lima perkara tersebut berhubungan dengan irhasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit diulang, lima perkara tersebut yaitu yang pertama adalah mukjizat. Yang kedua adalah irhas. Apa Pak? Irhas. Yang ketiga adalah karomah. Yang keempat adalah ma'unah. Dan yang kelima adalah istidraj. Semua sudah disampaikan, maka kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad ketika waktu masih kecil. Bapak Ibu yang mulia, pernah orang Mekah meminta hujan. Itu cukup dengan membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah. Apa Pak? Orang-orang paceklik pada saat itu, sulit hujan. Dulu itu Mekah sering hujan Pak. Nggak seperti sekarang, memang kondisinya memang kering kerontang. Kalau ditanya dulu Mekah itu pernah sering hujan juga. Makanya ketika pada waktu Nabi masih kecil, orang Mekah meminta kepada Abu Thalib karena sudah lama tidak hujan. Akhirnya Abu Thalib membawa Nabi waktu itu masih kecil, dituntun di sekitarnya umur 10 ke atas. Dituntunlah Nabi waktu itu masih kecil bersama anak-anak kecil yang lain. Dibawa ke Ka'bah, bersandar Abu Thalib di dinding Ka'bah. Kemudian Nabi yang kecil itu, sesuai riwayat dikatakan Abu Thalib kemudian keluar dari rumahnya menuju Ka'bah dengan membawa anak yang mukanya bercahaya. Abu Thalib membawa anak yang mukanya bercahaya. Maksudnya siapa?
Nabi Muhammad waktu masih kecil. Lah, Nabi keluar itu diiringi dengan awan, diikuti dengan awan. Ini salah satu irhasnya Nabi. Jalan diikuti awan. Sebagaimana pernah terjadi ketika Nabi pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib, juga pernah Nabi diikuti awan. Jadi nggak kepanasan, Bu. Tapi gak hujan. Aku ya pernah ketika kerja naik kereta, nggak awan ngikuti saya, gelap. Cuman nggak cuma ngikuti saja, hujan deras. Akhirnya saya bahasa kuyup. Kalau Nabi ini asli ngikuti Nabi karena ingin mengayomi Nabi supaya Nabi tidak kepanasan. Lah, ketika masih kecil itu pernah dibawa Abu Thalib menuju Ka'bah, dikarenakan pada saat itu sulit hujan. Dibawa Nabi, sesuai riwayat mukanya bercahaya, diikuti awan. Kemudian gak lama awan berkumpul di atas Ka'bah. Awan berkumpul di atas Ka'bah. Gak lama hujan deras. Jadi meminta hujan dulu, cukup dengan membawa Nabi ke Ka'bah sudah turun hujan. Ini salah satu irhas, yaitu keistimewaan Nabi yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, sesuatu yang terjadi di luar kekuatan manusia yang terjadi kepada Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu 40 tahun, maka itu namanya irhas. Peristiwa yang pernah terjadi ketika Nabi masih umur 15-an tahun, itu terjadi perang yang namanya perang Fijar. Perang apa, Bu? Perang Fijar. Perang apa, Pak? Perang Fijar. Jadi Nabi waktu masih umur 15 tahun itu juga pernah ngikuti perang. Cuman tugas Nabi nggak kayak waktu Nabi menjadi Rasul, menjadi pemimpin perang, komandan. Ini Nabi menjadi orang yang bawakan panah ke orang yang mau manah, ikut-ikut bantulah sikit-sikit. Nah, ini masih kecil. Yang penting sudah ikut perang. Ini pengalaman. Cuman riwayat ini katanya dhaif. Kemudian peristiwa lagi, sesuatu yang pernah terjadi dialami Rasul ketika sebelum menjadi Nabi. Nabi itu pernah menggembala kambing. Nah, adik-adik, ini dirungokno. Nabi pernah menggembala kambing. Dan ini bukan suatu aib. Bahkan Nabi bangga kalau Nabi itu pernah menggembala kambing. Nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Dawud juga pernah menggembala kambing. Sebelum Nabi Dawud menjadi raja plus menjadi Nabi Dawud pernah menggembala kambing. Makanya Bapak Ibu yang mulia, Nabi berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam." Ini hadisnya sahih. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, riwayat dari Abu Hurairah, "Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah utus Nabi kecuali pernah ngangon kambing. Jadi Nabi-Nabi itu dulu pernah ngangon kambing. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa anta? Apa Anda juga pernah ngangon kambing?" Kata sahabat, "Loh iya, saya dulu kecil pernah ngangon kambing. Saya ngangon kambingnya orang Mekah."
dengan upah beberapa kirot. Saya juga pernah ngangon kambing orang Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu tempatnya Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi pun waktu kecil juga pernah ngangon kambing. Dan hikmahnya Bapak Ibu yang mulia, ternyata ngangon kambing ini adalah latihannya Nabi menjadi seorang pemimpin. Ojo sepele dengan ngangon kambing. Tidak ada orang yang ngangon kambing kalau tidak orang yang sabar. Ngangon kambing itu gak cukup satu kambing. Ngangon kambing itu mestinya kalau ngangon kan punya orang Bapak Ibu, itu tidak cukup 1-2 kambing, mesti puluhan kambing. Lah kambing itu macam-macam. Ada kambing yang lasak, ada kambing yang kadang pincang, yono kambing sing kadang iku agak nakal, sukanya makani tanaman orang saja. Loh ibu bapak mungkin belum pernah ngangon kambing, tapi saya pernah, makanya saya tahu. Kambing itu ada macam-macam. Ada yang kambing itu modelnya sukanya itu mencar agak jauh. Ono kambing itu biasanya ono sing agak sakit. Ada kambing yang sukanya itu malah makani tanaman, nggak doyan rumput-rumput, sukanya makani tanaman orang. Nggak bisa kita ngangon kambing duduk diem, nggak bisa. Kecuali kambingnya diikat pakai tali yang panjang. Kita sudah duduk enak-enak, satu kambing jalan menuju tanaman orang, terpaksalah kita harus ngejar kambing tadi. Kalau enggak disembelih wong kambing kita. Sudah duduk enak-enak, nampak kambing wak sing iki mau nang ndi kok gak ono sing dititipke mau. Enggak nampak, terpaksa kita keliling nyari kambing itu lagi. Sudah begitu Bapak Ibu, kalau pas mau pulang kita harus mengumpulkan kambing-kambing itu yang tadinya mencar semua. Kita harus mengumpulkan kambing itu supaya bisa diajak pulang. Jadi kalau nggak diperhatikan nggak akan paham, nggak akan bisa merasakan bagaimana enak dan jerih payahnya orang yang gembala kambing. Karena ini pernah Nabi alami, makanya kita harus merasakannya. Nabi itu sebelum jadi Nabi melalui atau melewati yang namanya penggembala. Kenapa penggembala ini harus bisa memimpin kambing, punya kesabaran tinggi dan punya disiplin yang tinggi. Kalau enggak kambing mangani tanduran wong. Kalau enggak kambing iso hilang. Kita setiap sore mau pulang harus ngitung itu kambing. Kambing kalau cuma 10 ya iso dihitung, tapi kalau sudah lebih 10 mestinya kita absen dulu. Ini setiap hari dilakukan oleh orang yang menggembala kambing. Pernah Bapak Ibu yang mulia, saya ngangon kambing itu di tanah lapang, bekas galian pasir, rumputnya banyak. Biasanya kambing itu cari rumput yang hijau kan gitu. Lah rumput yang hijau itu ternyata di tempat yang paling bawah, tanahnya paling bawah. Itu tempat air berkumpul. Tempat air berkumpul, air sudah habis, tinggal lumpur-lumpur. Lah itu situ ditumbuhi rumput-rumput yang hijau sekali. Masuklah kambing saya itu masuk ke lumpur yang ada rumputnya tadi. Karena kambing kakinya itu kecil, nancep kakinya di lumpur tadi. Gak iso metu Pak, mbek.
Saya waktu itu masih umur belasan tahun, sekira umur kelas 6 SD mbah 2 SMP ngon. Mau ngambil kambing saya nggak kuat ngangkat. Teriak-teriak nggak ada orang. Saya tungguilah kambing itu di tengah terjebak lumpur tadi. Wes gak iso gerak iku sarep tenggelam iku kambing. Ya Allah, sapa sing iso nulung kambingku? Iki membutuhkan kesabaran yang tinggi. Alhamdulillah ana wong lewat. Ana wong lewat nengok kambing saya terjebak. Datanglah wak itu nolong kambing itu saya. Masuk wak itu ke lumpur tadi sepaha sambil ngangkat kambing saya. Alhamdulillah gak jadi mati kambing saya. Ini ngangon kambing itu berarti kayak gini. Durung meneh nanti kalau pulang menuju rumah itu kanan kiri itu ada jagung orang. Itu kalau kita nggak ekstra, itu ison kambing ini nyaut tanaman orang tadi. Satu gigit, satu dipukul, satu yang sebelah kiri gigit lagi, dipukul, kayaknya mangan meneh. Ribet orang ngangon kambing itu. Tapi kita bisa terlatih dengan menggembala ini. Kita menjadi orang yang bisa ngawasi rakyat kalau sudah berhasil. Maka Nabi gak malu, Bapak Ibu yang mulia, menjadi tukang ngangon kambing gak malu. Malah Nabi bilang, tidak ada Nabi yang Allah utus kecuali pernah ngangon kambing. Lah kalau anak-anak muda sekarang cerita pengalaman kerja yang sepele malu. Menurut saya itu tidak usah malu. Apa kerjaanmu? Dor semir. Hebat. Pemuda sekarang berani menceritakan itu. Kamu ngapain sekarang? Kerja. Di mana? Dor semir. Punyamu sendiri, ngikut orang, enggak apa-apa. Berapa per kereta? Satu kereta 5.000. Sehari dapat berapa kereta? 10 kereta. Berapa sudah? Lempol. Kalau malam minggu rame, bisa 30 kereta loh. Piro itu? Jangan malu kita punya kerjaan yang sepele karena itu halal. Nabi mengajarkan kita tidak boleh malu dengan pekerjaan apapun asalkan pekerjaan itu halal. Mulung misalnya, lapo cari butut dapat berapa sehari? Ya 20.000. Bangga karena itu halal. Dan Nabi tidak malu menceritakan pekerjaan yang halal. Apa ono saiki adik-adik segini yang kerjaannya ngangon kambing. Padahal Nabi menceritakan itu. Dan Nabi sudah menjadi Rasul, pemimpin umat Islam, tidak malu menceritakan Nabi pernah ngangon kambing. Malah bangga ditanya sahabat-sahabatnya. Tidak ada Nabi yang Allah utus kecuali pernah ngangon kambing. Ya, engkau kayak mana ya Rasul? Aku juga pernah ngangon kambing. Upahnya beberapa kirot. Beberapa kirot itu kalau ahli hadis mengatakan juz'un min dinar, bagian dari 1 dinar. Nah dinar itu emas 2 gram 1/4. Kira-kira ya mbah piro gak ngerti. Sebulan dikasih misalkan 200.000 untuk 10 kambing. Lah nggone wawaiku engko 10 kambing, nggone wawaiku 10 kambing. Setiap bulannya Nabi dikasih. Kadang dikasih upah kambing. Itu kerjaan Nabi. Intinya apa di sini? Pesannya kita sebagai anak muda yang muda atau bapak-bapak yang sudah punya kerjaan walaupun kerjaan itu sepele tapi halal, jangan pernah malu mengatakan itu pekerjaan saya. Karena sudah diajarkan Nabi, aku dulu juga pernah ngangon kambing. Walaupun Nabi sudah menjadi Rasul, pemimpin umat Islam, disegani seluruh raja-raja, Nabi nggak malu mengakui kerjaannya tukang ngangon kambing. Sekarang kalau bisa, kalau orang sudah sukses,
Nanti diusut-usut, oh ternyata wah ini pernahnya kerja dor semir, pernahnya jadi tukang butut. Waktu sukses nanti diusut kerjaan dulu yang masih miskin-miskinnya, biasanya gengsi. Kalau Nabi enggak. Ya. Kira orang yang sukses-sukses sekarang itu seperti Tukul Arwana, seperti Sule, seperti sapa meneh. Itu semua dulu pernah miskin semua, Bapak Ibu. Pernah miskin semua. Itu calonnya orang besar itu begitu, melalui proses. Lah nabi-nabi begitu juga. Nabi Dawud itu sebelum jadi raja juga pernah ngangon kambing. Ini cerita tentang ngangon kambing. Kemudian ketika Nabi usia 25 tahun, kemudian Nabi diberi amanah oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah pada saat itu belum menjadi istrinya Nabi Muhammad. Nabi pun belum menjadi nabi karena usianya masih berapa, Bu? 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Siti Khadijah nyari-nyari sales sing jujur, sing amanah. Nabi Muhammad ini terkenal namanya adalah Al-Amin. Dari kecilnya itu terkenal Nabi itu orang yang sangat jujur, tak pernah bohong sekalipun. Sehingga Siti Khadijah tertarik. Ini kayaknya cocok kalau disuruh jadi sales. Salesnya sudah lintas negara. Bawa barang dagangan Khadijah kemudian dibawa ke negeri Syam. Syam itu Syria. Dari Mekah ke Syria itu kalau naik mobil sekarang aja sudah beberapa hari. Lah dulu pengendaraannya cuma apa, Bu? Onta, pakai barang-barang. Onta, kemudian di atas onta itu ada sekedup, ada tempat untuk barang-barang. Itu dulu. Nah, perjalanannya naik onta ya beberapa bulan. Saking amanahnya Nabi, dipilihlah oleh Khadijah untuk menjualkan barang dagangannya. Dikawani satu, yaitu Maisarah. Maisarah ini orang laki-laki, bukan perempuan. Maisarah ini nemeni Nabi dagang ke Syam. Dan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi itu, walaupun masih 25 tahun, pekerja keras, Bapak Ibu yang mulia. Sehingga sepulang dari berdagang dari Syam, itu Siti Khadijah kemudian tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Maisarah mau yang membantunya Siti Khadijah itu selama perjalanan itu sudah melihat bagaimana akhlaknya Nabi. Sampai rumah ditanya sama Khadijah, cemana kawanmu itu? Cemana Muhammad itu menurutmu cemana? Gitulah kira-kira. Oh, Masya Allah Siti Khadijah, kalau Muhammad itu, ini belum jadi Nabi ya, Muhammad itu orangnya sudahlah, pokoknya sempurna kali. Sudah ganteng. Nabi Muhammad kan ganteng. Kegantengan Nabi Muhammad itu, kalau semangka ini dibagi, satu semangka, itu separuhnya itu Nabi Muhammad. Separuhnya tadi dibagi dua. Seperempatnya untuk Nabi Yusuf, seperempatnya meneh untuk laki-laki seluruh dunia. Ya kaya aku awake dhewe ini, itu bagian sing seperempat dibagi-bagi. Seperempat utuh untuk Nabi Yusuf, setengah tadi utuh untuk Nabi Muhammad. Makanya ketika ditanya cemana Muhammad itu, Masya Allah, Muhammad ini sudah ganteng, akhlaknya luar biasa. Kalau dagang itu jujur kali, tak pernah dagang itu rugi, selalu untung asal jual, selalu untung. Sudah begitu orang-orang suka kali dengan Muhammad ini. Diceritakanlah kepada Siti Khadijah.
Sehingga Siti Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya meminta kepada paman-pamannya Nabi Muhammad agar segera Muhammad melamar Khadijah. Jadi Bapak Ibu, yang meminta dilamar itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini Bapak Ibu, mohon maaf, sudah pernah menikah. Usia 40 tahun sudah pernah menikah 2 kali. Setahu ibu berapa kali? Setahu bapak Siti Khadijah sudah pernah menikah berapa kali? 2 kali sudah. Tapi jangan disamakan kayak Musdalifah. Musdalifah kuwi sapa? Artis. Musdalifah 3 kali juga, Bu. Siji karo pengusaha kaya, sing loro sama pendangdut nasar, sing ketiga iki sama siapa? Wah, ini gak ngerti. Oh, nonton TV tiap hari gak ngerti. Podo Musdalifah sugih menikah 3 kali, tapi jangan disamakan kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Yang pertama adalah menikah dengan Aid atau Atik bin Aid. Atik bin Aid. Ini mau apa nih? Satu, Atiq. Atiq bin Aid al-Makhzumi. Yang kedua, Abi Halah. Baru yang ketiga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Orang Arab dulu, Siti Khadijah dulu itu walaupun sudah menikah 2 kali, ini orang terpandang di Mekah sana. Iki wong sugih, orang 40 tahun nek wong sugih kira-kira isih ayu apa? Ya isih. Wong bapak sing muni isih ayu. Orang 40 tahun nek wong sugih seminggu sekali teng salon, kira-kira ngono. Isih ayu apa ora? Isih kinclong. Wis tak takoni. Artis Yuni Sara kakake sapa jenenge? Kakake sapa, Bu? Iku isih ayu apa ora? Isih ayu, umure 45 lebih. Hah? Iku kalau orang sugih yang ngono iku. Ini Siti Khadijah iki wong sugih. Menikah dengan Nabi 40 tahun, tapi ojo disamakan 40 tahun orang kaya dengan 40 tahun orang sini. Yang tiap hari keladang ojo disamakan. Ning nggonku, wong nggonku 40 tahun GGE sudah pamitan siji. 40 tahun disamakan kayak orang yang kaya. Siti Khadijah orang terpandang, orang kaya. Hartane Bapak Ibu, hartanya Siti Khadijah itu kalau misalkan ini kekayaan kota Mekah, ini misalkan 1 triliun, angel kok ngitungnya, 1 miliar. Samisal iku duwite wong Mekah kabeh iku 1 miliar. Iku 750 juta.
itu miliknya Siti Khadijah. Sing 250 juta itu miliknya seluruh orang Mekah. 750 juta kira-kira iki isek salah perhitungan saya deh. Gini perhitungannya, bukan 750 juta salah lagi. 2/3 kekayaan berarti saumpama dibagi 3, 1 M itu dibagi 3 itu sekitar 30 33 ya, 33,3 tapi kalau 2/3 ditambahi sak meneh dajine piro? 6,6 gitu ya. Dari 1 M itu 660 juta itu punyanya Siti Khadijah. Sisanya 33 ini punyanya orang seluruh Mekah. Kira-kira mau nggak nikah sama orang kayak gitu? Sak mencirem iki ana rondo ayu. Kekayaane wong sak mencirem ya iku saumpama 1 M yo kok sithik, iki cuman pengandaian saja. Iku sing 660,6 itu milik satu orang janda tadi. Sing sisane milik seluruh orang mencirem. Terus nikah sama bapak mau yo aku gelem saat masalahe janda iku gelem apa ora karo kan. Ini loh Siti Khadijah. Makanya bukan orang sembarangan Siti Khadijah itu. Lah itu yang meminta untuk dilamar bukan Nabi, tapi Siti Khadijah minta supaya Nabi Muhammad melamar beliau. Bilang sama paman-pamannya, wes suruh Muhammad melamar saya. Gitu kalau orang ganteng, kalau orang jujur itu gitu. Yang nengok pun orang tidak sembarangan. Makanya yang masih muda-muda yang belum nikah, sudahlah perbaiki akhlak. Nanti Allah akan mempertemukan jodoh juga yang baik juga. Kemudian Nabi juga bukan orang sembarangan juga. Nabi walaupun orang anak yatim piatu, tapi nasabnya adalah orang-orang besar, orang terkemuka di Quraisy. Sudah begitu maharnya, Bapak Ibu yang mulia, maharnya dikira Nabi kalau anak yatim piatu terus miskin gitu. Nabi ini bekerja keras mulai dari remaja. Nabi sudah ngangon kambing orang, ditabung terus suka menabung sehingga tabungannya banyak. Berapa Bapak Ibu yang dikasih untuk maharnya Siti Khadijah ketika sudah melamar Siti Khadijah? 20 onta. Maharnya 20 onta. Onta bakroh itu onta yang masih perawan. Onta yang masih apa onta perawan itu apa bahasanya sini? Iya, pokoknya durung dana. Iku onta sing berkualitas di sana itu. Sesuai data di tahun 2019, onta yang kayak gini nih harganya 12 sampai 50 juta. 1 ekor. Dan itu onta yang dipakai mahar Nabi itu onta yang paling bagus. Berarti kira-kira berapa? Kalau kurang ya 40 sampai 50 juta. 50 juta kali 20 unta berapa? 1 mil. Kira-kira itu maharnya Nabi untuk Siti Khadijah 1 M. Anak yatim piatu
bisa ngasih mahar 1 M. Ojo cuma nunut. Iki mentang-mentang anak yatim kok dinikah jondo kaya, wis gak usah lah. Duitku wis akeh, pokoknya seperangkat alat sholat wis jadi. Karena Nabi juga menghargai seorang wanita, sehingga gak main-main. Makanya pesennya kiai saya Mbah Maimun Zubair, kalau ngasih mahar itu yang banyak. Soalnya apa? Engkau nek wis berumah tangga, iso iku mbok silih untuk usaha. Karena uang mahar itu sangat-sangat berkah. Kalau dibikin usaha itu bagus sekali. Tapi tetap atas izin istrinya. Lah istrinya pun harus tahu. Ya. Engkau sudah mentang jadi maharnya enak tenan, iki mahar jadi weku kok dijaluk meneh. Ojo. Pesennya kiai saya, kalau ngasih mahar perempuan itu yang banyak, karena di dalam mahar ini berkah. Kalau untuk usaha berkah. Bukan kita ini materialistis ibu-ibu ya, bukan. Tapi suatu saat kalau sudah mereka suami istri itu pasti mahar kalau sudah nampak banyak itu diminta meneh kalau laki ya. Tapi kalau untuk usaha, itu berkahnya luar biasa. Ini saya kasih tahu ibu-ibu nanti kalau datang anak melamar anak ibu ngomongnya ya maharis sing rada akeh to ya, maharis sing rada akeh. Aja mung seperangkat alat sholat kok wis nikah mau usaha digadekke ya ora iso. Lah kok apa mahare? Ya seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Al-Qur'an pun paling siap akad nikah gak diwaca-waca meneh. Ya apa ora? Akad siap akad Al-Qur'an wis dipajang ning lemari. Apa diwaca-waca meneh? Jarang. Tapi kalau duit sing akeh atau emas sing akeh, kira-kira kadol apa ora nek wis berumah tangga? Tetap kadol. Tapi kalau untuk usaha itu berkah.